Halo guys, jadi kali ini saya bersama dengan Saya Vincent Susdiananta. Nah, Mas Vincent ini adalah alumni dari SMP Yapindo. Nah, Mas Vincent, tahu nggak sih berapa harga dolar per rupiah sekarang? Setahu saya sih masih 14.000 ya. Cuma nggak tahu kalau ada perubahan lagi atau apa gitulah. Nah, Mas Vincent, sekarang itu udah bukan 14.000 lagi. Sekarang udah naik menjadi 16.200 malahan. Nah, itu bukti bahwa nilai rupiah kita sekarang melemah. Tahu nggak kenapa itu, Mas Vincent? Wah, kurang tahu tuh. Kenapa tuh? Nah, itu disebabkan karena adanya inflasi. Karena inflasi kita harus mencegahnya kan, Mas Vincent? Iya, iya. Nah, kita mencegahnya tuh dapat dengan dua cara. Gimana tuh, Sat? Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal. Oke. Nah, itu moneter itu gimana tuh? Nah, jadi kebijakan moneter itu adalah yang berkaitan dengan uang. Jadi, misalnya Bank Indonesia itu mencetak uang baru, lalu menaikkan atau menurunkan suku bunga biar ada orang yang mau menabung. Lalu yang kedua juga menambah atau mengurangi cadangan bank. Jadi dia membeli atau menjual surat berharga negara. Lalu yang ketiga itu adalah menentukan rasio cadangan wajib bank komersial. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal. Ya, apa tuh? Nah, jadi coba. Matikan dulu. Nah, jadi kebijakan fiskal itu adalah semua yang jadi kebijakan fiskal itu adalah semua yang berkaitan dengan anggaran negara. Jadi misal di bagian negara. bukan lagi itu, beda lagi Mas kan. Jadi misal kita lagi inflasi nih, Ya. kita harus merancang ulang anggaran. Itu bisa diatur oleh Kementerian Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Gak tahu kalau nanti zaman Ganti Prabowo. Jadi yang pertama itu kebijakan fiskal dengan cara mengatur pengeluaran publik atau belanja proyek untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Nah, itu ya, tadi itu kan. Ya. Yang kedua memberikan subsidi untuk industri tertentu supaya dia ada konsumsi. Jadi semua orang mau beli, inflasinya murah. Lalu yang ketiga menerapkan kebijakan pajak. Nah, pajak itu kan wajib untuk seluruh warga negara kan. Kalau nggak bayar pajak di Malaysia aja, pergi aja. Lalu keempat ada menerapkan kebijakan hutang. Jadi pemerintah dapat menggunakan kebijakan hutang untuk mengatur pembiayaan publik. Lalu mereka juga dapat meminjam dari pasar keuangan atau meluncurkan obligasi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek atau membayar defisit anggaran. Nah, jadi Mas Vincent sudah paham kan kenapa Indonesia sekarang Paham. harganya $1 itu 16.200? Paham. Oke Mas Vincent, habis ini saya butuh waktunya sebentar untuk mengisi kuesioner ya Mas Vincent. Oke, siap. Terima kasih Mas Vincent. Dari guys. Bisa nyari ya? Oke. Oke, makasih Mas Vincent waktunya. Oke, sama-sama. See you guys. See you. Yang selanjutnya di sini saya bersama Bu Bambang, salah satu lulusan SMA. Jadi saya ingin menjelaskan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, untuk pengertian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, kebijakan moneter itu mengacu pada tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuan dari kebijakan moneter itu untuk menjaga kestabilan harga atau mengendalikan inflasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Nah, kebijakan fiskal itu merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terkait pengeluaran dan pendapatan publik, seperti
perubahan dalam anggaran belanja, pajak, dan subsidi. Nah, untuk jenis kebijakan moneter itu melibatkan instrumen seperti suku bunga atau diskonto, cadangan wajib bank, operasi pasar terbuka, dan intervensi mata uang. Nah, untuk kebijakan fiskal itu instrumennya mencakup anggaran belanja pemerintah, perubahan tarif pajak, dan program subsidi. Untuk perbedaan keduanya itu terletak pada siapa yang mengambil langkah-langkah tersebut, seperti kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah. Nah, kebijakan moneter lebih fokus pada pengaturan uang beredar dan suku bunga, sementara kebijakan fiskal lebih berfokus pada anggaran pemerintah dan pajak. Untuk contoh penerapan di Indonesianya, untuk kebijakan moneter adalah saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi saat harga-harga naik secara signifikan. Untuk contoh kebijakan fiskal di Indonesia dapat ditemukan saat pemerintah mengeluarkan anggaran besar-besaran untuk membiayai proyek infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit pertanyaan. Ibu bisa menjawabnya terkait materi yang baru saya jelaskan. Bentar nih. Ya, bentar dulu. Di sini. Ya, silakan dijawab. Ya, baik, terima kasih Ibu. Dah. Ya, selamat pagi. Jadi saya di sini bersama dengan Mas Ogi, salah satu lulusan S1. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan moneter itu adalah sistem kontrol bank sentral terhadap besaran moneter kayak jumlah uang beredar, uang primer, kredit perbankan, sama suku bunga. Nah, dari tujuan kebijakan moneter ini untuk mencapai keseimbangan nilai mata uang serta mencapai tujuan ekonomi makro dan menjaga kestabilan ekonomi melalui kesempatan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Nah, di sini ada tujuan kebijakan moneter. Tujuannya itu Bank Indonesia berperan sebagai lembaga pengatur kebijakan moneter di Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jenis kebijakan moneter itu yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, yang berarti tindakan untuk merangsang pemulihan ekonomi ketika terjadinya resesi. Dalam artian ketika ekonomi Indonesia mengalami penurunan seperti pandemi, ya itulah seperti pandemi. Lalu yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Itu tindakan yang mempertahankan suku bunga jangka pendek di tingkat yang lebih tinggi dari biasanya. Nah, instrumen kebijakan moneter itu ada kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto itu menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Lalu ada operasi pasar terbuka. Lalu ada operasi pasar terbuka dengan menjual surat-surat berharga. Yang ketiga ada kebijakan rasio cadangan wajib yang digunakan ketika Bank Indonesia mengurangi cadangan. Yang keempat ada penetapan suku bunga. Lalu yang terakhir ada imbauan moral, seperti di mana Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan imbauan kepada seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau meningkatkan suku bunga pinjaman. Nah, di sini saya ingin menanyakan sesuatu. Saya memiliki 5 pertanyaan atas materi yang sudah saya sampaikan tadi. Pakai tripod tuh. Ya, mana ya? Biasa aja.